Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama, saya Tobi. Kali ini saya bahas film Korea Selatan tahun 2020 tentang seorang siswa SMA yang mampu menghabisi seluruh gangster sekolah yang menyerang wilayahnya. Saya jamin kalian belum pernah menonton film ini karena ini film hidden gem sangat fantastis, mahakarya yang baru saja saya tonton. So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Film diawali dengan diperlihatkannya dua kelompok anak sekolah yang saling berhadap-hadapan. Di sini kita akan tahu dua kelompok ini, satu murid SMA dari Korea, satu lagi geng sekolah dari Jepang. Salah seorang dari geng Jepang yang berambut gondrong, sebut saja Mauri, mengatakan, beberapa hari sebelumnya, di sebuah SMA Korea, dua murid cupu sedang ngerumpi di lorong sekolah soal seorang siswa misterius yang berhasil bikin sekolah mereka adem berbulan-bulan, padahal dulu tempat ini surga para pembuli. Ini dia orangnya, siswa bernama Jinman yang sehari-hari memukul pembuli ini hari ini justru sedang berperang dengan perutnya karena sudah sembelit selama seminggu. Sementara di seberang pintu, sahabat Jinman, sebut saja Minsu, sedang ngecek apakah dia baik-baik saja karena mereka berdua sudah telat ke gym untuk sparring. Begitu Jinman dan Minsu keluar toilet, tiba-tiba muncul siswa lain dengan wajah menyebalkan, sebut saja Min Cheol, yang dari tadi ngendap-ngendap di depan kamar mandi seperti penjaga mucola yang gak digaji. Pas Minsu keluar, Min Cheol langsung kaget sambil pura-pura cuman lewat, padahal gerak-geriknya bener-bener mencurigakan. 감히 2학년 짱한테 무슨 할 말이 있겠다고. Sementara di sudut lain kota Seoul, seorang mbak-mbak twin tail bernama Mio sedang berburu mangsa dengan modal trik klasik tanya alamat stasiun kedua anak SMA Korea random yang lewat. Begitu Mio memuji mereka tampan, dua anak Korea ini langsung kemakan terus ikut Mio masuk gang sepi. Padahal ujung gang itu bukan stasiun, melainkan dead end, tempat geng Jepang Mauri sudah siap menyiksa dua anak Korea ini sampai terkapar. 예쁘겠다 재미요. Balik ke Jinman dan Minsu yang sudah sampai di gym boxing base camp mereka sehari-hari. Begitu Jinman menapak ring dan adu pukulan sama Minsu, sosok pendiam dari lorong sekolah tadi langsung berubah jadi sesuatu yang lain. Inilah dua orang yang dulu menghabisi semua pembuli sekolah. Tiba-tiba pintu gym terbuka, masuklah seorang siswi cantik teman sekelas Minsu, sebut saja Sujong. Sujong datang dengan satu pertanyaan yang langsung membongkar niatnya. Tapi mana Jinman? Padahal pura-pura cuman mau workout. Sementara di pusat kota Seoul, di depan patung Raja Sejong yang berdiri kokoh di Gwanghwamun, geng Jepang Mauri ini malah pasang gaya kayak turis biasa, selfie ramai dengan pose peace. Padahal 5 menit yang lalu mereka habis pukulin dua anak SMA Korea sampai gigi rontok di gang sepi, persis seperti Jepang versi 1942 yang dulu, cuman beda outfit doang. Suatu hari Jinman dan Minsu mampir ke sebuah tempat stempel kecil, tempat bapak tua berkacamata yang lagi jualan trik klasik. Katanya kalau stempel ini dipakai di kulit cewek yang disuka, otomatis si cewek jatuh cinta. Padahal levelnya sudah masuk klinik, tapi karena bapaknya keukuh, akhirnya stempelnya tetap dibeli. 운이 참 좋아. 묻고 더블로 하겠습니다. Lanjut keluar dari sana, Jinman dan Minsu ditawari pemilik kafe yang baru buka, sebut saja Dong Cheol, yang setengah memaksa supaya mereka mau datang ke kafe barunya dengan jualan banyak cewek cantik. Sementara Min Cheol yang dari tadi nguping diam-diam tiba-tiba muncul minta brosur juga padahal nggak diundang. 하나 주시죠 아저씨. 예쁜 여고생들한테 뭐 관심 있는 거야? 저 친구들입니다.
Di sisi kota yang lain, geng Jepang Mauri sedang mencari Jinman karena dengar dia top dog sekolah Korea, tapi mereka salah identifikasi. Yang dilihat lewat di trotoar adalah siswa bernama Min Jae, si junior gendut yang dikira Jinman asli. Mauri dan 2 anggota lain barusan dipanggil guru, jadi mereka menitipkan 2 anak buahnya untuk hadang Min Jae. Yang ditinggal adalah anggota muda berambut coklat dan sudah si translator berkacamata bulat. Sialnya, Min Jae yang lagi jalan sendirian sambil main HP langsung dihadang 2 geng Jepang ini. Untungnya, Min Jae masih sempat menjotos sudah lebih dulu sampai sudah mundur ketakutan. Tapi rambut coklat yang masih segar bugar tidak segan-segan menghabisi Min Jae sendirian sampai babak belur. Karena Min Jae bukan Jinman asli, jadi kekuatannya jauh dari yang dibayangkan geng Jepang. Begitu Jinman dan Minsu tiba di gang setelah dapat info, geng Jepang malah ngetawain mereka, bilang 5 lawan 1 tidak adil buat kami. Sudah yang masih trauma kena jotos Min Jae buru-buru menyerah duluan. Jinman yang sebenarnya nggak suka berkelahi pun harus melayangkan pukulan ke rambut coklat. Habis 1 pukulan itu, rambut coklat sadar seberapa besar kekuatan Jinman, ngomong panjang lebar mengakui Jinman memang kuat dan bosnya pasti suka. Tapi Tsuda yang justru menerjemahkan kalimat panjang itu cuman jadi gagal hadang Jinman. 2 geng Jepang ini nggak mau pulang kosongan, jadi mereka menangkap 1 bocah Korea acak buat dipaksa kasih tahu di mana base camp Jinman sebenarnya. Setelah si bocah jawab seongsu, sudah baru sadar mereka lupa belum merampas duitnya. Sementara di gym, Sujong yang dari kemarin diam-diam suka Jinman akhirnya melakukan sesuatu yang bikin Jinman melongo. Sojong ngestempel diri sendiri pakai stempel cinta yang dibeli Jinman kemarin. Logikanya, kalau cewek yang distempel akan jatuh cinta, mungkin kebalikannya juga bisa berlaku. Beda nasib dengan Jinman yang asik di gym, Min Cheol justru sedang ngalamin hari paling buruk hidupnya. Pas dia coba sok pahlawan menyelamatkan 2 anak Korea yang lagi diinterogasi geng Jepang, dia malah ikutan dibully, bahkan diejek kamu jelek banget oleh rambut coklat. Setelah lolos, Min Cheol dihadang lagi sama geng Jepang yang masih ngotot cari info pasti lokasi Jinman. Karena diancam akan dibunuh kalau bohong, Min Cheol terpaksa kasih info kalau Jinman sore itu bakal datang ke cafe Dong Cheol. 학교 후에 간다고 했거든. Setelah geng Jepang pergi, Min Cheol ngomong sendiri, Jinman is mine, sambil tetap berniat datang ke kafe. Ternyata, Min Cheol bukan jahat atau dendam, tapi dia diam-diam fanboy yang minder sama Minsu. Dan dia ingin buktiin kalau dia juga cukup kuat untuk pantas jadi teman dekat Jinman. Sore harinya, Jinman, Minsu, dan Sojong sampai di cafe Dong Cheol yang kosong total. Sojong dengan pede memesan karamel macchiato dengan spesifikasi nyusahin pegawai. Minsu pamit ke toilet karena perutnya mules, otomatis ngasih ruang buat Jinman dan Sujong duduk berdua. Tepat di tengah obrolan canggung mereka, 5 geng Jepang masuk kafe. Begitu duduk di meja yang cuman beberapa langkah dari Jinman, Mio yang dari tadi penasaran berdiri mendekati Jinman buat verify dari jarak dekat. Sambil ngomong dengan nada provokasi flirt bahwa kamu lebih lucu dari dekat, padahal niatnya jelas buat menyulut emosi Sojong yang lagi duduk di sebelah Jinman. Lalu sudah komplain ke Dong Cheol bahwa green tea-nya rasanya nggak bermutu. Mauri menyuruh sudah menerjemahkan ke Dong Cheol kalau tehnya jelek, customernya lebih jelek lagi, sampai-sampai mereka nggak akan bayar. Tapi Tsuda yang sudah biasa diam-diam berpihak ke Korea malah menerjemahkan ke Dong Cheol. Jadi katanya jangan khawatir. Mauri yang nggak ngerti bahasa Korea nggak sadar kalimat aslinya sudah dijinakkan. 아니요, 입에 좀 안 맞았어요.
Plot twist datang pas Mauri ngomong all Koreans are scumbags sambil ketawa ketiwi. Sojong tiba-tiba menjawab dalam bahasa Jepang yang lancar bahwa Mauri harus jaga mulutnya. Geng Jepang langsung kaget bukan main karena selama ini mereka pikir Sojong cuma cewek biasa, ternyata pintar dan bisa bahasa Jepang juga. Suasana langsung memanas. Mio yang merasa terhina mendekati Sojong, tapi sebelum dia sempat melakukan sesuatu, Sojong duluan memuntir tangan Mio sampai Mio teriak kesakitan. Anggota rambut coklat refleks mendorong Sojong dengan kasar dan Jinman yang dari tadi diam langsung bangkit buat lindungi Sojong sambil ngomong tegas supaya semua berhenti. Tepat ketika ketegangan memuncak, Min Jae yang masih luka dari kemarin tiba di kafe bareng Min Cheol. Min Cheol akhirnya ngaku tulus kalau sebenarnya dia ingin jadi teman Jinman dan Min Soo. Lalu sudah berbisik memperingatkan tim Korea jangan berani-berani lawan gengnya. Orang tua anggota geng Jepang ini para politisi dan menteri, dan yang paling penting Mauri si bos adalah anak Yakuza. 내가 너의 걱정해서 하는 말인데 심지어 두목은 야쿠자 아들이야. Mauri marah karena identitasnya expose, tapi Jinman yang sudah panas justru jadi makin mau lawan karena Sojong sudah disakiti. Dong Cheol kasih amplop uang minta nggak ada keributan di kafenya. Akhirnya Mauri kasih solusi alternatif berupa match formal seperti olahraga dengan syarat Jinman sebagai atlet boxing nggak boleh ikut. Tepat sebelum Rock Scissors Paper selesai, Mauri tiba-tiba mengangkat tangan dan ngajuin satu pertanyaan provokatif. Kenapa orang Korea selalu klaim Pulau Takeshima itu tanah mereka, padahal jelas-jelas itu wilayah Jepang? Tim Korea spontan jawab kalau pulau itu memang punya Korea. Tapi ketika Mauri menantang minta bukti, nggak ada satupun anak Korea di kafe itu yang bisa jawab formal. Situasi memalukan yang sebenarnya kita di Indonesia juga sering ngalami kalau ditanya bukti sejarah penjajahan secara detail. Mauri yang merasa di atas angin mulai kasih argumen versi Jepang, ditutup dengan kalimat tidak malukah kalian mengklaim tanah Jepang tanpa bukti. Tapi nggak disangka justru Dong Cheol pemilik kafe yang dari tadi diam sekarang berdiri. Dengan tenang Dong Cheol memasang bingkai bendera Korea Taegukgi di dinding kafenya, lalu balik ke meja buat kasih counter argumen sejarah versi Korea yang bikin seisi kafe terdiam. 천안 삼국사기에서 찾을 수 있고 리본을 통해 조선 땅임을 공식 인정하는 1905년부터 일방적으로 독도. Setelah selesai bicara, Dong Cheol masih sempat roasting tim Korea, kalian harusnya lebih banyak belajar sejarah sebelum debat. Lalu Dong Cheol pamit pergi sambil bilang jangan khawatir KP gua, hajar saja mereka. Tim Korea jadi termotivasi setengah mati. Sementara Mauri yang argumennya dipatahkan justru balik ke pola lama, yaitu rehistory. Ngeklaim Jepang gak menjajah Korea, justru Jepang yang membantu perkembangan Korea. Persis sama dengan klaim Jepang waktu menduduki Indonesia tahun 1942 bilang mereka saudara tua yang bantu Asia, padahal isinya cuman Romusha dan kelaparan. Lalu Mauri pun ngeluarin kalimat yang membawa kita kembali ke adegan pembuka film tadi. お前らより上だっていうこと見せてやるからな. 특히 거북한데 한 번에 끝낼래 그냥? Begitu Mauri ngeluarin kalimat itu, fight pun pecah di kafe Dong Cheol. Tim Korea yang dari tadi sok jagoan langsung kalah satu persatu. Min Jae duluan kena pukul beruntun, terus Min Cheol yang sok pahlawan sempat bantingin kursi ke anggota geng sebelum akhirnya dia juga tumbang. Jinman sendiri yang awalnya nggak suka berkelahi kena pukul beruntun sampai babak belur, darah mengucur dari kepala sambil Mauri ngeluarin kata-kata rasis kalau smelly kimchi Koreans memang dasarnya lemah. 口上げたらすぐに嘘つく。弱いっちゅうことなんだよ。 그만둬 이 자식들아.
Setelah Jinman lengah lagi dan tim Korea udah hampir kalah total, Minso akhirnya milih jalan terakhir paling pahit. Minso berlutut di hadapan Mauri demi nyawa teman-temannya. Mauri yang sombong tinggal ngeluarin HP-nya dengan casing bendera Rising Sun lalu merekam Minso yang berlutut sambil tertawa puas. Bendera Rising Sun ini sendiri adalah bendera yang dulu ditancapkan Jepang waktu menginjak tanah Indonesia, Korea, dan Cina. Sekarang dipakai cuma sebagai casing HP buat ngehina anak SMA yang sudah kalah. 모든 애들을 대신해서 Di tengah situasi gawat ini, Sojong dan Mio justru ketemu di kamar mandi kafe. Minsu dengar Mio lagi telepon ayahnya buat minta bantuan. Lalu Minsu dengan tulus ngomong ke Mio kalau Mio sebenarnya bukan orang jahat, nggak usah bergaul sama gerombolan kayak Mauri. Biarkan saja Mio jadi teman Korea dan menikmati hari-hari di Korea sebagai cewek cantik. Kalimat-kalimat tulus ini akhirnya bikin Mio luluh. Walau sayangnya sudah terlambat karena ayah Mio yang ternyata Perdana Menteri Jepang sudah memerintahkan kapal perang dispatch ke Korea. 이유로 도발했는지 아직 확인되지 않은 채 Setelah berita TV ngabarin kapal perang Jepang sudah masuk wilayah Laut Korea, Jinman yang dari tadi babak belur akhirnya bangkit. Saatnya buktiin kenapa dia dipanggil legend SMA. Satu persatu anggota geng Jepang dihabisi Jinman tanpa sisa. Ada yang kena tinju ke perut, ada yang ditendang ke pelipis, ada yang dibantingin ke meja kafe. Sampai akhirnya yang tertinggal di ruangan cuma Mauri, si bos Yakuza yang masih berdiri tegak buat lawan Jinman one-on-one. Sementara di studio TV nasional, panel politisi Korea sedang ribut soal kapal perang Jepang yang sudah masuk Laut Korea. Ada yang kepala dingin mau evaluasi boikot produk Jepang oleh Korea, tapi ada juga yang sok-sok anti Jepang sampai maki habis lawan debatnya. Ketahuan, baju politisi itu sendiri merek Uniqlo dan bir favoritnya bir Jepang. Ironi yang persis kita di Indonesia juga ngomong anti Jepang sambil naik Honda. Balik ke kafe, Jinman dan Mauri sudah sampai di final round. Jinman hampir kehabisan tenaga, dia jujur ngomong ke Min Jae kalau dia nggak yakin bisa kalahin Mauri, tapi akan terus bertarung sampai menang. Tepat di momen kritis ini, Minsu yang barusan dari kamar mandi tiba dengan determinasi baru. Minsu berdiri di tengah ruangan sambil teriak kalau namanya Minsu 18 tahun nggak pernah sembunyi atau lari. Kalau teman-temannya disakiti, dia akan menghancurkan semua geng Jepang itu tanpa ampun. Dengan motivasi baru ini, Jinman melayangkan kombinasi terakhir ke Mauri. Pukulan kiri ke ulu hati, sambungan tinju kanan ke pelipis, finalisasi tendangan ke kepala, dan Mauri si bos Yakuza pun jatuh tumbang ke lantai kafe. Jinman berdiri tegak dengan napas berat tapi senyum kemenangan yang akhirnya muncul setelah seharian dia membela diri tanpa rela. Di sisi lain ruangan, Mio yang sudah luluh sama Minsu akhirnya telpon ayahnya lagi buat batalin kapal perang. Mio ngakuin kalau permintaan tadi cuma bercanda dan dia siap kena hukum pas pulang nanti. Ayahnya selama ini nggak pernah perhatian sama dia, jadi ini cara dia minta perhatian. Berita TV langsung update kalau kapal perang Jepang ditarik mundur dan ada rumor PM Jepang akan mengundurkan diri. Setelah semua orang capek dan kapedong ceol jadi rata dengan tanah, Mio dengan tulus minta maaf ke Sojong dan tim Korea. Lalu pertanyaan terakhir Minsu ke Tsuda, kenapa sudah dari tadi diam-diam selalu memihak Korea, dijawab dengan satu kalimat sederhana. 이 친구들이 미안하대. Bahwa Tsuda ternyata setengah Korea, twist akhir yang ngejelasin kenapa dari awal film Tsuda selalu nerjemahin kata-kata Mauri jadi versi yang menguntungkan Korea. Beberapa bulan kemudian, Sujong sudah jadi atlet boxing profesional berkat latihan sama Jinman. Sujong bilang dia mau terus belajar dari Jinman dan Jinman pun jawab dia juga mau. Pengakuan halus kalau cinta mereka sudah berbalas. Film ditutup dengan flashback ke origin Jinman 6 bulan sebelumnya.
박지만 멋있네. Tamat. Ending yang sangat membulikan ini selesai sudah, sangat mind-blowing dan sangat berani di saat jiwa nasionalisme kita justru dikhianati oleh para pemangku kekuasaan yang menduduki negeri ini. Sementara generasi muda kita yang harusnya jadi penjaga marwah bangsa malah dibesarkan dengan kurikulum yang tidak pernah lengkap soal sejarah. Kalau menurut warga Nobar sendiri gimana? Tulis di kolom komentar ya. Saya Tobi mewakili warung kopi yang setia menemani malam kalian mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.